Bayangkan suatu hari kamu duduk untuk memainkan game online favoritmu. Kamu mencoba terhubung ke server, namun semuanya sepi. Tidak ada koneksi, tidak ada pemain lain, hanya sunyi. Pada tahun 2014, ini bukan hanya mimpi buruk, ini adalah kenyataan. Semua terjadi karena satu nama, GameSpy. GameSpy, sebuah nama yang dulunya seperti jantung dari banyak game multiplayer, memainkan peran penting dalam menyatukan para pemain di seluruh dunia. Dari game klasik tembak-menembak hingga petualangan online yang masif, GameSpy adalah jembatan yang menghubungkan komunitas gamer. Namun, saat layanan ini menutup pintunya untuk terakhir kali, ratusan game mati, meninggalkan para pemain dengan pertanyaan, bagaimana ini bisa terjadi? Dalam video ini, kita akan menelusuri sejarah GameSpy, mulai dari kejayaannya hingga kejatuhan yang dramatis, dan melihat bagaimana peristiwa ini mengubah wajah gaming selamanya. Untuk memahami kenapa GameSpy begitu berpengaruh, kita perlu melihat apa itu GameSpy sebenarnya. GameSpy adalah layanan middleware yang menyediakan infrastruktur untuk game multiplayer online. Middleware di sini berarti bahwa GameSpy bertindak sebagai perantara antara pengembang game dan pemain, memungkinkan pengalaman online yang lebih lancar dan efisien tanpa harus setiap pengembang membangun teknologi mereka sendiri dari awal. GameSpy dikenal dengan beberapa fitur utama yang menjadi pondasi bagi game online selama bertahun-tahun. Salah satu fitur paling penting adalah server browsing yang memudahkan pemain untuk menemukan dan bergabung dengan server game yang sesuai dengan preferensi mereka. Dengan antarmuka yang mudah digunakan, pemain bisa melihat daftar server yang tersedia, lengkap dengan informasi penting seperti jumlah pemain dan latensi. Fitur ini memberikan kontrol dan kenyamanan yang tidak ternilai di era di mana pencarian server masih terasa rumit dan memakan waktu. Selain itu, GameSpy menawarkan matchmaking, sistem yang menghubungkan pemain dengan pemain lain yang mempunyai skill yang sama untuk pertandingan yang lebih seimbang. Di masa awal multiplayer, kemampuan untuk mencocokkan pemain secara otomatis adalah inovasi besar yang mendukung pertumbuhan komunitas online. Gak hanya itu, GameSpy juga menyediakan voice chat terintegrasi, memungkinkan komunikasi yang lebih baik di antara pemain. Dengan fitur-fitur ini, GameSpy bukan hanya sekedar layanan tambahan, ia menjadi fondasi untuk sebagian besar pengalaman multiplayer di masanya. Keberadaannya mengubah cara kita bermain dan berinteraksi di dunia virtual, menjadikannya salah satu pilar yang menopang era awal game online modern. Perjalanan GameSpy dimulai pada akhir 1990-an ketika seorang pengusaha bernama Mark Surface melihat potensi besar dalam perkembangan game online. Surface mendirikan GameSpy sebagai solusi untuk masalah yang dihadapi banyak pemain pada masa itu, sulitnya menemukan dan bergabung dengan server untuk bermain game multiplayer. Ide awal ini terwujud dalam bentuk GameSpy 3D, sebuah aplikasi sederhana yang memungkinkan pemain mencari dan terhubung ke server game dengan lebih mudah. Dengan antarmuka berbasis Windows, GameSpy 3D cepat menjadi populer di kalangan komunitas gamer PC, terutama mereka yang bermain game seperti Quake dan Half-Life. Dari awal yang sederhana ini, GameSpy mulai menumbuhkan reputasinya sebagai penyedia layanan yang andal dan inovatif. Popularitas GameSpy 3D membuka jalan bagi perkembangan lebih lanjut. GameSpy terus berinovasi, menambahkan fitur-fitur baru yang memperluas fungsionalitas layanan mereka, seperti statistik pemain dan integrasi voice chat. Pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, GameSpy mengukuhkan dirinya sebagai platform yang nyaris wajib dimiliki oleh para penggemar game multiplayer. Masuk ke era 2000-an, GameSpy berkembang pesat dan bermitra dengan banyak pengembang game ternama. Platform ini tidak hanya dipakai oleh gamer PC, tetapi juga merambah ke konsol, menjadikannya salah satu layanan middleware pertama yang menembus batas antar platform. Game seperti Battlefield 1942 dan Unreal Tournament menggunakan teknologi GameSpy untuk mendukung server multiplayer mereka. Popularitas dan keandalannya membuat GameSpy menjadi bagian utuh dari ekosistem gaming online, menarik perhatian lebih banyak pengembang dan pemain.
Memasuki era 2000-an, GameSpy mencapai puncak popularitasnya. Layanan ini menjadi pilihan utama bagi pengembang game besar seperti Electronic Arts atau EA, Rockstar Games, dan Activision untuk mendukung fitur multiplayer di game mereka. Bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar ini, GameSpy berhasil menancapkan eksistensinya di hampir semua sudut industri game. Bagi banyak pengembang, mengandalkan GameSpy untuk infrastruktur online mereka berarti menghemat waktu dan biaya, serta menawarkan pengalaman yang lebih stabil dan handal bagi para pemain. Beberapa game legendaris seperti Battlefield 2, Quake 3 Arena, dan GTA San Andreas memanfaatkan teknologi GameSpy untuk layanan online mereka. Game-game ini dengan komunitas multiplayer yang besar dan aktif mengandalkan GameSpy untuk server browsing, matchmaking, dan fitur komunikasi. Di masa ini, GameSpy bukan hanya layanan tambahan, tetapi dianggap sebagai elemen penting untuk memastikan keberhasilan game multiplayer yang kompetitif. Salah satu pencapaian terbesar GameSpy adalah kemampuannya untuk menyediakan teknologi yang bisa diadaptasi ke berbagai jenis game dan platform. Layanan ini mampu mengelola ratusan ribu pemain yang terhubung secara bersamaan, suatu prestasi yang mengukuhkan GameSpy sebagai pionir di dunia multiplayer gaming. Keandalannya dan inovasi seperti voice chat serta dukungan ke berbagai platform membuat GameSpy menjadi pilar yang tak tergantikan dalam ekosistem gaming online. Inilah masa keemasan di mana GameSpy berdiri tegak sebagai pemain kunci dalam industri game, memfasilitasi pertumbuhan komunitas gamer global dengan teknologi efisien dan inovatif. Namun, seperti halnya semua kisah sukses besar, GameSpy pun mulai menunjukkan tanda-tanda kejatuhan seiring berjalannya waktu. Salah satu faktor utama yang memicu penurunan GameSpy adalah kemunculan teknologi baru. Saat platform lain mulai menawarkan solusi multiplayer yang lebih canggih dan terintegrasi langsung dengan game tanpa perlu layanan pihak ketiga, kegunaan GameSpy perlahan terkikis. Kompetisi yang semakin ketat seperti dengan munculnya layanan multiplayer bawaan dari platform seperti Steamworks dan teknologi online milik konsol modern membuat posisi GameSpy semakin terdesak. Akuisisi GameSpy oleh IGN pada awal 2000-an juga memiliki dampak besar. Awalnya, akuisisi ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat layanan GameSpy dengan sumber daya tambahan dari IGN. Namun, integrasi dengan IGN justru memperlihatkan celah dalam model bisnis GameSpy yang sudah mulai ketinggalan zaman. Prioritas perusahaan berubah dengan fokus yang lebih mengarah pada keuntungan jangka pendek daripada pengembangan dengan peningkatan teknologi jangka panjang. Hal ini berdampak pada turunnya kualitas layanan dan inovasi yang ditawarkan oleh GameSpy. Selain itu, masalah terkait lisensi dan dukungan teknis mulai bermunculan. Pengembang game yang sebelumnya bergantung pada GameSpy mulai menghadapi kesulitan dalam memperoleh dukungan teknis yang memadai. Hal ini diperparah dengan keputusan IGN untuk menutup atau mengurangi layanan dukungan yang disediakan. Pengembang kecil dan menengah yang mengandalkan GameSpy sebagai tulang punggung layanan multiplayer mereka terkena dampak paling parah. Perlahan namun pasti, reputasi GameSpy mulai menurun dan banyak pengembang mencari alternatif yang lebih modern dan meyakinkan. Pada tahun 2014, pengumuman yang mengejutkan dunia game akhirnya datang. GameSpy secara resmi menghentikan layanannya. Keputusan ini menjadi pukulan telak bagi industri, terutama bagi para pengembang dan komunitas gamer yang bergantung pada platform tersebut. Dalam pernyataannya, GameSpy mengungkapkan bahwa mempertahankan layanan dalam menghadapi tantangan teknologi baru dan model bisnis yang berubah sudah tidak memungkinkan lagi. Penutupan ini menandai berakhirnya era layanan middleware yang pernah mendominasi dunia multiplayer online. Reaksi dari industri game dan komunitas gamer bervariasi, mulai dari keterkejutan hingga kekhawatiran. Banyak pengembang game yang bergantung pada infrastruktur GameSpy untuk menjaga fitur multiplayer mereka terpaksa mengambil langkah drastis seperti beralih ke solusi pihak ketiga lainnya atau mengembangkan
mengembangkan teknologi internal dengan biaya yang cukup besar. Bagi komunitas gamer, dampaknya langsung terasa. Ratusan game, terutama yang dirilis pada awal dan pertengahan 2000-an, tiba-tiba kehilangan kemampuan multiplayer mereka. Judul-judul terkenal seperti Battlefield 1942, Star Wars Battlefront, dan GTA San Andreas tidak lagi memiliki server resmi, memisahkan para pemain dari komunitas yang sudah mereka bangun selama bertahun-tahun. Efeknya pada komunitas gamer sangat besar. Di berbagai forum dan media sosial, para pemain menyuarakan keprihatinan dan nostalgia tentang masa-masa kejayaan GameSpy. Upaya untuk menyelamatkan pengalaman multiplayer pun mulai bermunculan, termasuk modding komunitas dan server pihak ketiga yang mencoba menghidupkan kembali game-game yang terdampak. Meskipun beberapa upaya berhasil mempertahankan aspek-aspek dari game tersebut, banyak yang tetap hilang selamanya. Penutupan GameSpy tidak hanya memutus koneksi para pemain dari game kesayangan mereka, tetapi juga menjadi pengingat akan resiko ketergantungan pada layanan pihak ketiga dalam industri game. Penutupan GameSpy meninggalkan jejak yang dalam di dunia gaming. Ratusan game termasuk beberapa judul ikonik langsung terdampak. Game-game seperti Battlefield 2, Star Wars Battlefront 2, Quake 3 Arena, dan GTA San Andreas mendadak kehilangan fitur multiplayer mereka yang sebelumnya menjadi daya tarik utama bagi para pemain. Komunitas yang selama bertahun-tahun membentuk jaringan sosial dan persaingan di dalam game-game ini seketika terputus. Tidak hanya itu, game-game yang lebih kecil dan kurang terkenal yang tidak memiliki sumber daya untuk beralih ke solusi baru secara efisien kehilangan komponen online mereka secara permanen. Namun, tidak semua pemain dan pengembang menyerah begitu saja. Komunitas gaming menunjukkan semangat solidaritas dengan berbagai upaya untuk menyelamatkan game-game favorit mereka. Server pihak ketiga mulai bermunculan sebagai solusi alternatif, memungkinkan pemain untuk tetap terhubung dan menikmati fitur multiplayer. Modding komunitas juga berkembang pesat. Penggemar setia bekerja sama untuk menciptakan tambalan atau patch dan mod yang dapat menggantikan layanan GameSpy dengan teknologi lain. Beberapa game seperti Battlefield 2 hidup kembali dengan server yang dikelola oleh komunitas dan didukung dengan alat-alat baru yang memastikan game tetap dapat dimainkan secara online. Dampak penutupan GameSpy terhadap industri game lebih dari sekedar masalah teknis. Ini menjadi pelajaran berharga tentang ketergantungan pada pihak ketiga untuk infrastruktur penting. Para pengembang dan penerbit mulai menyadari bahwa mengandalkan layanan eksternal membawa resiko besar. Penutupan ini memaksa banyak perusahaan untuk berpikir ulang tentang strategi online mereka dan mencari solusi yang lebih mandiri atau terintegrasi secara langsung. Di sisi lain, penutupan ini juga mendorong inovasi di antara pengembang independen yang mencari cara baru dan kreatif untuk memastikan umur panjang fitur multiplayer di game mereka. GameSpy mungkin telah menghilang, tetapi jejak pelajaran dan warisannya masih tetap terasa dalam cara industri game beradaptasi terhadap tantangan modern. Penutupan GameSpy mungkin telah terjadi 1 dekade yang lalu, tetapi warisannya masih hidup dalam industri game hingga hari ini. Sebagai pionir dalam layanan multiplayer online, GameSpy membuka jalan bagi teknologi yang menghubungkan jutaan pemain di seluruh dunia. Fitur-fitur yang diperkenalkan seperti server browsing dan matchmaking menjadi standar bagi game modern dan membentuk ekspektasi pemain tentang bagaimana seharusnya pengalaman multiplayer berjalan. Meski akhirnya tumbang, GameSpy menunjukkan betapa pentingnya layanan perantara bagi kemajuan teknologi dalam gaming. Setelah era GameSpy, teknologi online gaming terus berkembang. Layanan bawaan seperti Steamworks, Xbox Live, dan PlayStation Network mengadopsi banyak pelajaran dari pendahulunya. Mereka menawarkan ekosistem yang lebih kuat, terpadu, dan seringkali lebih mudah dikelola oleh pengembang. Sementara itu, pengembang game semakin sadar akan pentingnya membangun dan mempertahankan infrastruktur multiplayer yang mandiri atau setidaknya memiliki rencana cadangan ketika layanan pihak ketiga tidak lagi beroperasi. GameSpy juga menjadi pengingat keras bagi industri tentang pentingnya keberlanjutan dan perencanaan jangka panjang untuk layanan online. Ketika
layanan seperti GameSpy mati, dampaknya tak hanya terasa oleh pengembang, tetapi juga komunitas pemain yang telah membangun kenangan dan hubungan di dalam dunia virtual tersebut. Penutupan ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keberlanjutan teknologi online agar pengalaman pemain tetap terjaga. Dengan terus berkembangnya game sebagai media interaktif, warisan GameSpy adalah sebuah pelajaran tentang inovasi, ketahanan, dan tanggung jawab dalam membangun fondasi untuk masa depan gaming yang lebih solid. Thanks udah nonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka konten-konten kayak gini. Kalau kalian tertarik dengan video kayak gini dan penasaran tentang pengkhianatan Nintendo yang melahirkan PlayStation 1, kalian bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Dan sampai jumpa beberapa saat lagi.